Museum Pendidikan Surabaya telah didirikan oleh pemerintah Kota Surabaya pada 25 November 2019 lalu, bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Gedung yang dipilih telah dibangun pada 1925 hingga 1930 dan memiliki nilai sejarah tersendiri pada sepak terjang pendidikan Indonesia. Pasalnya, sebelum menjadi museum sekarang, gedung tersebut dulunya merupakan sekolah taman siswa, yaitu sekolah orang pribumi pertama kalinya. Tata letak Museum Pendidikan menarik karena mengikuti alur sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari masa praaksara hingga zaman kemerdekaan, dengan menampilkan koleksi-koleksi dalam konteks yang sesuai. Untuk masuk, kita akan disuguhkan diorama manusia pada masa praaksara. Diorama tersebut menggambarkan bahwa riwayat pendidikan bisa dibilang setua umur peradaban manusia itu sendiri. Bahkan sebelum manusia menemukan aksara sebagai medium komunikasi dan pengetahuan. Berbeda dengan transfer pengetahuan pasca praaksara yang bersifat eksplisit. Di era ini, pendidikannya alih-alih melalui verbal dan tulisan, pengetahuan ditularkan melalui pengalaman langsung di alam, sensasi indrawi yang menubuh dan ingatan otot. Terdapat beberapa naskah di dalam museum. Yang pertama yakni naskah lontar. Naskah berbahan lontar beraksara Jawa. Naskah tersebut tergolong tua, dapat dilihat dari lontar yang digunakan. Selanjutnya yakni naskah kisah Nabi Muhammad. Naskah ini berbahan kertas Eropa, beraksara Arab Pegon. Naskah tersebut berisi tentang cerita Nabi Muhammad yang disajikan dalam tembang macapat. Naskah ini terdiri atas 600-an halaman dengan 200-an halaman awal hilang. Naskah Ilmu Tarekat Qadiriyah. Naskah berbahan kertas Eropa, beraksara Arab murni dan juga Arab Pegon. Naskah tersebut berisi tentang risalah Tarekat Qadiriyah dan juga akidah berbahasa Arab beserta terjemahan dan penjelasan atau tafsirannya dengan aksara Arab Pegon. Naskah Ilmu Nahwu Risalah Matan Al-Jumhuriyah. Naskah berbahan kertas bergaris, beraksara Arab murni dan juga Arab Pegon. Sebagian besar naskah ini berbahasa Arab dan beberapa ada terjemahan Jawa dengan Arab Pegon. Naskah tersebut berisi tentang tata bahasa Arab atau ilmu Nahwu Risalah Matan Al-Jurumiyah dan juga pujian serta doa-doa. Naskah Ilmu Nahwu Tata Bahasa Arab. Naskah berbahan kulit, beraksara Arab murni dan juga Arab Pegon. Naskah tersebut berisi tentang kaidah tata bahasa Arab atau ilmu nahwu berbahasa Arab. Beberapa bagian di antaranya diberi terjemahan bahasa Jawa memakai aksara Arab Pegon. Naskah Cerita Nabi Muhammad. Naskah berbahan kertas bergaris, beraksara Jawa. Naskah tersebut berisi tentang cerita Nabi Muhammad dan para keturunannya dalam memerangi kaum kafir. Naskah tersebut disajikan dalam bentuk tembang macapat. Kondisi naskah tersebut banyak yang korup atau hilang termakan usia. Kerajaan. Seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban, dan teknologi manusia berkembang dan menjadi lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain. Dimulai dari aktivitas niaga, syiar agama, dan diaspora dari India, membawa pengaruh Hindu dan Buddha ke berbagai tatanan masyarakat, menyusul kemudian lalu lintas, rute perjalanan, samudera yang semakin bergairah, meletakkan Nusantara ke dalam bagian peta perdagangan internasional.
Seiring menguatnya perdagangan rempah dan terbentuknya jalur sutra maritim mendatangkan pelaut dan pedagang dari Tiongkok hingga Jazirah Arab. Lantas mendorong masuknya Islam ke Nusantara, pengaruh dan corak dari luar Nusantara yang berasimilasi dengan elemen lokal menjadikan pendidikan di era ini menjadi sangat dinamis dan menarik dibanding sebelumnya. Berbagai ajaran agama dan pengetahuan yang disebarkan ini pun memiliki jenis aksara yang masing-masing. Sungguh era yang kosmopolitan bagi pendidik di Nusantara. Kolonial. Seusai diasingkan dalam tahanan Belanda, banyak yang mengira Ki Hajar Dewantara jadi tidak bersuara selandang dulu. Namun, langkahnya membuka taman siswa adalah perlawanan dalam senyap beliau yang lebih tak terbendung. Gebrakan yang kemudian menjadi pelopor munculnya sekolah liar yang lain, tempat tumbuhnya kesadaran, terbitnya semangat solidaritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Inilah periode paling dramatis bagi pendidikan bangsa kita. Sejarah menjadi saksi bahwa pendidikan tak hanya mencerdaskan, ia juga mencerahkan dan membebaskan. Bisa jadi periode ini merupakan cobaan terberat bagi pendidikan bangsa kita. Termasyhurnya Nusantara sebagai surga menghasil rempah kian tersiar hingga belahan bumi Eropa. Dalam upaya kalapnya mempertahankan monopoli terhadap perdagangan rempah, Belanda pun menjajah Nusantara. Titik kecil harapan muncul seiring dengan merebaknya politik etis di Eropa. Akses terhadap pendidikan bagi warga non-Eropa yang awalnya hanya bisa dijangkau oleh kalangan elit saja, perlahan mulai meluas di beberapa kota besar. Di era kolonialisme Jepang yang relatif singkat, terjadi perbaikan sistem pendidikan dan transfer pengetahuan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Mulai dari pengadaan sekolah hingga ke pelosok, penajaman kurikulum, reformasi sistem pengajaran dan pelatihan guru. Semua upaya ini tak lepas dari kesadaran Jepang melihat potensi pendidikan dan kebudayaan sebagai elemen penting yang mendukung propaganda mereka sebagai saudara tua serta pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia dalam konstelasi Perang Dunia Kedua. Peran akses pendidikan yang mulai menetes perlahan sejak munculnya politik etis tak perlu menunggu lama bagi munculnya para pemuda aktivis, yang kemudian hari akan mengalirkan arus besar pendidikan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Mereka lah yang kini kita kenal sebagai pendiri guru dan pahlawan bangsa. Dr. Wahidin Soedirohoesodo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Kemerdekaan, lepas dari kungkungan penjajahan, tak menjadikan nasib pendidikan bangsa Indonesia lebih mudah. Indonesia kala itu layaknya bayi yang baru lahir ke dunia, banyak diliputi kebingungan, dan organ-organ tubuhnya pun masih belum berfungsi optimal. Kondisi sosial politik masih sangat panas dan tidak stabil. Merasakan kebebasan setelah dijajah oleh keadaan untuk bersatu melawan penjajah, kini pertikaian ideologi justru terjadi di antara kalangan bangsa sendiri. Muncul pula tuntunan baru sebagai bangsa merdeka yang harus mandiri di tengah kondisi infrastruktur fisik yang sangat minim dan instrumen ekonomi yang belum terbentuk. Ini memang tantangan yang berbeda lagi tingkatannya bagi pendidikan bangsa kita. Mampu menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya lepas dari patron yang ditanamkan oleh kurikulum kolonial, tapi juga dekat dengan keberagaman konteks sosial budaya yang membentang sepanjang kepulauan Nusantara. Inilah titik mula perjalanan panjang pendidikan Indonesia sebagai bangsa merdeka.